Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sisi lampau. Aceh tidak kekurangan pejuang-pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong tersebut. Pada masa Perang Aceh sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, dan Tengku Fakinah. Tengku Fakinah lahir sekitar tahun 1856, di desa Lemdiran Kampung Lembenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar waktu itu. Dua hal ini yang membedakan antara Tengku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang karya A.Hashmi disebutkan, Tengku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum Perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Tengku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama. Selain itu, dia belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan, dari ayahnya, Datu Mahmud, Tengku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian, dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Tengku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Di pendidikan militer itu, Tengku Fakinah mengenal seorang laki-laki yang kelak menjadi suaminya. Dia adalah Tengku Ahmad, seorang perwira muda dan juga ulama. Keduanya kemudian mengajar di Pusat Pendidikan Islam Dawah Lampu Cok yang didirikan ayah Tengku Fakinah sebelum Perang Aceh pecah. Pada saat Belanda mulai melakukan agresi ke Aceh di tahun 1873, suami Tengku Fakinah ikut bertempur di medan perang Pantai Cermin yang merupakan tempat Belanda mendarat. Dalam pertempuran tersebut, suami Tengku Fakinah gugur. Tengku Fakinah kemudian membuat kampanye perang kepada para wanita setelah suaminya gugur dalam perang. Dia kemudian membentuk pasukan dalam tingkat Sukei Resimen, yang terdiri dari 4 balang batalion. Tengku Fakinah sendiri menjadi panglima Sukei yang bernama Sukei Fakinah. Pembentukan tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh Sultan. Dari 4 batalion dalam Sukei Fakinah, terdapat 1 batalion yang seluruh prajuritnya perempuan. Sedangkan, di batalion lain ada juga perempuan yang menjadi pemimpin kawan kompi atau sahabat ragu. Keempat balang batalion tersebut terdiri dari Balang Kutakotu. Balang ini seluruh prajuritnya perempuan dengan dipimpin langsung oleh Tengku Fakinah. Di tempat Tengku Fakinah juga dijadikan sebagai markas Sukei Fakinah. Kemudian, Balang Kutalam Sayun dengan komandan Pang Saleh Tengku Muhammad Saleh. Selain itu, ada Balang Kutakot Bagdarot yang dikomandani oleh Pang Ahmad Tengku Lepeng, adik dari ibu Tengku Fakinah. Selanjutnya, balang yang keempat adalah Balang Kuta Bakbale. Balang ini dipimpin oleh Pang Abdurrahman, Habib Long atau Habib Kabul karena nenek moyangnya berasal dari Afghanistan. Selama perang, Tengku Fakinah melakukan pertempuran di berbagai daerah. Dia bertempur di wilayah Aceh Raya. Setelah 10 tahun Perang Aceh, dia kemudian ikut bergerilya bersama Sultan Muhammad Daud, Tuanku Hashim Bantamuda, Tengku Muhammad Samantiro, dan tokoh lainnya di pedalaman Aceh. Tengku Umar, suami dari Cut Nyadin waktu itu berada di pihak Belanda. Tengku Fakinah kemudian berusaha mengembalikan Tengku Umar kembali bergabung ke pihak Aceh dan berjuang bersama. Tengku Fakinah kemudian mengirim surat kepada Cut Nyadin dan mampu membuat hatinya luluh. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Tengku Fakinah meminta agar Cut Nyadin menyuruh suaminya memerangi perempuan-perempuan pasukan Tengku Fakinah. Pasukan Tengku Fakinah siapa menghadapinya? Mendapatkan surat tersebut, Cut Nyadin dengan cepat berusaha menyadarkan kembali suaminya. Cut Nyadin kemudian mengirim utusan dan membawa pesan kepada Tengku Fakinah. Pesan tersebut berbunyi bahwa Cut Nyadin menyadari langkah suaminya yang bergabung dengan Belanda adalah tindakan sesat. Cut Nyadin juga mengirim surat kepada suaminya lewat Pang Abdul Karim, salah seorang ajudan Tengku Umar. Isi surat tersebut berbunyi, apalagi Pang Karim, sampaikan kepada Tengku Umar bahwa Tengku Fakinah telah siap sedia menanti kedatangan Tengku Umar di Lambiran, markas Sukei Fakinah. Sekarang, barulah dinilai perjuanganmu cukup tinggi, pria melawan wanita yang belum pernah terjadi pada masa nenek moyang kita. Kafir sendiri segan memerangi wanita.
Karena itu, Teuku didesak berbuat demikian. Sudah dahulu kuperingatkan, janganlah menyusup pada badak, tulis Cut Nyahdin. Surat tersebut berhasil menyentuh suaminya dan kemudian kembali ke pihak Aceh. Dia juga pulang dengan membawa persenjataan Belanda yang cukup banyak. Belanda kemudian pergi dari Aceh dan Tengku Fakinah kembali membangun pendidikan Islam. Tengku mangkat pada tanggal 3 Oktober tahun 1933. Dengan keberanian dan kesetiaan Tengku Fakinah, perempuan-perempuan pejuang Aceh membuktikan kekuatan mereka dalam perang yang sulit. Melalui semangatnya, mereka berhasil mengubah takdir, menyatukan perbedaan, dan membawa kedamaian. Kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan perempuan dalam menghadapi tantangan, memimpin dengan keberanian, dan membangun masa depan yang lebih baik. Semoga perjuangan dan warisan Tengku Fakinah terus menginspirasi generasi-generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sisi lampau.